Kembali Kompas Siang, saudara, korban banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Agam, Sumatera Barat masih bertahan di pengungsian. Warga pun kini berharap adanya hunian sementara, bahkan sebagian dari mereka bersedia direlokasi ke tempat yang lebih aman. Inilah kondisi pengungsian di SDN 05 Kayu Pasak Nagari, Salareh Ayah di Kecamatan Palembayan. Pengungsi memilih baju bantuan yang layak pakai setelah dikumpulkan oleh para donatur. Hujan yang masih terjadi di wilayah ini kerap membuat pakaian menjadi lembab. Sementara pengungsi kini berharap adanya bantuan pembangunan rumah agar mereka dapat kembali menjalani aktivitas dengan normal. Apalagi yang Ibu butuhkan saat ini? Oh, kasur, bantal, selimut. Kalau makan beras dia lah cukup lah dikasih di sini ya. Untuk kalau seandainya nanti harus direlokasi gimana, Ibu bersedia? Itulah bola trauma lah begini sekarang kita baru kasih. Oh, air lah jatuh ke sana. Ya, maksudnya Ibu dipindahkan rumahnya dibangun bersedia? Sedia. Informasi terkini dari lokasi pengungsian di Agam, Sumatera Barat akan disampaikan jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Rio, untuk saat ini bagaimana kondisi dari para pengungsi dan apa saja bantuan yang telah diberikan? Apakah masih ada kekurangan? Ya, Arjuna dan juga saudara, hingga saat ini di pengungsian SD05 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat ini masih ada lebih kurang 164 pengungsi yang bertahan. Mereka sudah hampir lebih dari 2 minggu berada di sini, dan untuk kebutuhan sejauh ini memang untuk kebutuhan logistik mereka sudah mencukupi. Tapi dari segi kondisi yang ada di sini seperti yang terlihat di layar kaca, ini kondisinya memang sudah kurang bersih, banyak sekali bahan-bahan pokok makanan yang bertebaran di lorong-lorong ini, dan masyarakat masih tidur dengan beralaskan tikar. Dan sejauh ini memang mereka sangat membutuhkan bantuan berupa perlengkapan tidur seperti kasur, karena sudah cukup lama mereka tidur dengan tikar. Jadi ini juga sudah tidak baik bagi kesehatan bagi pengungsi ini. Demikian, Juno. Baik, kita harapkan bantuan juga dapat segera banyak yang diberikan kepada warga, terutama juga tadi untuk hunian sementara dan mereka rela untuk direlokasi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rio Johannes dari Agam, Sumatera Barat. Pasca banjir bandang yang melanda daerah Tolang Julu, Ketapanuli Selatan, Sumatera Utara, masyarakat dibantu TNI Polri secara swadaya membangun hunian sementara. Hunian sementara dibangun menggunakan kayu gelondongan yang hanyut sebagai bahan untuk membangun fondasi rumah. Saudara, saat ini saya berada di Desa Tolang Julu yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Daerah ini adalah salah satu daerah terdampak banjir bandang yang berada di daerah Tapanuli Selatan. Kalau kita lihat kerusakannya ini juga masif, tidak kalah dengan yang ada di Garoga. Total ada 55 rumah terdampak, 15 rumah hanyut terkena banjir, sedangkan 40 rumah rusak parah. Namun di balik adanya kerusakan rumah, beruntung tidak ada korban jiwa sama sekali. 255 warga berhasil dievakuasi. Nah, saat ini di sekitar kita ini sedang dibangun huntara atau hunian sementara. Jadi hunian ini adalah swadaya dari warga untuk membangun. Meratapi nasib bukan pilihan saat ini. Warga Tolang Julu, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara lebih memilih membangun asa demi melanjutkan hidup. Rumah yang hancur dan kendaraan yang tertimbun membuat warga berinisiatif membangun hunian sementara. Bersama TNI Polri, warga bahu-membahu membangun huntara menggunakan kayu gelondongan yang hanyut terbawa derasnya arus banjir. Kita buat inisiatif untuk membangun rumah warga, mengingat Pak, kenapa kita mendesak? Itu bulan 3 sudah lebaran Pak. Bulan 2 sudah puasa. Gimana lah orang itu menghadapi puasa aja lah dulu Pak. Sementara tempat tinggal tidak ada Pak. Makanya kita inisiatif, jadi kayu-kayu ini kita olah untuk membangun rumah warga Pak. Makanya dengan sifat gotong royongan semua Pak. Arahan pun diberikan Dandim Tapanuli Selatan kepada personel yang bertugas membantu warga.
bersama-sama untuk membangun hunian sementara. Hari ini ada 5 hunian sementara yang kita bangun. Kita memanfaatkan material kebetulan dari hasil limbah dari banjir bandang kemarin. Ada banyak sekali kayu-kayu besar yang hanyut dan juga mungkin terdampar di wilayah ini sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita langsung potong-potong, buat kaso, papan-papan dan difungsikan untuk membangun huntara ini secara swadaya oleh masyarakat. Meskipun pemerintah juga sudah menyiapkan rencana bantuan, tetapi sambil menunggu kita ingin proses ini semakin cepat sehingga masyarakat bisa pulih kembali. Kini warga punya asa melanjutkan hidup, setidaknya secara perlahan membangun kembali hunian yang sebelumnya porak-poranda diterjang banjir bandang. Bahwa bekerja harus penuh hati, tidak boleh setengah hati karena capeknya sama. Jurnal Menangan, Febri James, Muhammad Andika, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bantuan untuk korban banjir bandang dan tanah longsor terus berdatangan ke Bandara Sultan Iskandar Muda di Belang Bintang, Aceh Besar. Bantuan dari banyak pihak itu mencakup makanan serta kebutuhan mendasar seperti pakaian dan perlengkapan penting lainnya. Bandara Sultan Iskandar Muda menjadi pusat stok logistik BNPB, namun ada juga bantuan yang langsung didistribusikan ke kabupaten kota di Aceh. Tanpa melalui posko BNPB dari Bandara Sultan Iskandar Muda, bantuan langsung didistribusikan ke sejumlah wilayah. Sejumlah titik seperti kantor Kodim, kantor Bupati, dan kantor pemerintahan menjadi lokasi berkumpul warga untuk mendapatkan logistik sekaligus akses internet. Institut Teknologi 10 November Surabaya memberikan bantuan kepada mahasiswanya yang terdampak bencana di Sumatera. Bantuan berupa pembebasan biaya kuliah, pemberian biaya hidup, serta pendampingan psikologi. 3 dari 22 jenazah korban kebakaran toko drone di Kemayoran berhasil teridentifikasi. Keluarga korban terus berdatangan ke Rumah Sakit Polri untuk memberikan data antemortem memastikan jenazah anggota keluarganya.